wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Duku Puntang, Bapak Ibu Guru yang kami muliakan, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpun kita dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur di pagi yang penuh berkah ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya petunjuk kepada seluruh alam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, marilah kita sambut acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada pagi yang penuh berkah ini. Semoga rahmat dan ridhonya senantiasa menyertai kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi yang membaca dan mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, lantunan sholawat yang akan disampaikan oleh Nera Amalia dan Zulfikar Permana Sidik. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bizzalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bizzalimin
وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالمين وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين. Acara yang keempat adalah tausiah dari siswi SMP Negeri 1 Duku Puntang yang akan disampaikan oleh Dian Maharani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Duku Puntang, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SMP 1 Duku Puntang, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas ridho kita semua bisa hadir di acara Isra Mi'raj peringatan Nabi Muhammad SAW. Sholawat serta salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membimbing dan mengajarkan kita suatu ajaran yang hak, yakni dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bertausiah tentang wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan serangkaian peristiwa spiritual yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi satu dari mukjizat beliau. Isra Mi'raj diartikan sebagai perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu sholat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsallazi barakna hawallahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu hari pada malam hari ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah lagi maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh dan bertemu Allah di Masjidil Haram dari Sidratul Muntaha. Di sana beliau menerima wahyu sholat sebanyak 50 kali waktu dalam sehari. Nabi pun menyanggupinya. Saat kembali Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian mengingatkan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah karena umat Nabi Muhammad tak sanggup akan menjalani sholat fardu sebanyak itu. Nabi Muhammad setuju dengan pendapat Nabi Musa. Lalu beliau menghadap Allah dan meminta keringanan. Setelah mendapat keringanan, beliau bertemu Nabi Musa dan disarankan untuk meminta keringanan lagi karena jumlahnya dianggap masih memberatkan. Beliau pun kembali menghadap Allah dan meminta keringanan lagi. Permintaan itu beliau lakukan beberapa kali. Setiap kali beliau meminta keringanan, Allah mengurangi 5 waktu. Akhirnya setelah sampai pada bilangan terakhir, yakni 5 waktu, Nabi malu untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Beliau khawatir jika hal itu dilakukan, niscaya Allah akan menguranginya 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP Negeri 1 Duku Puntang dan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Duku Puntang yang Bunda banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa duduk bersama dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, kerabat, sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kali ini kegiatannya sangat istimewa. Tidak ditaruhi dengan panggung yang megah, tidak disambut dengan organ tunggal yang meriah. Tetapi yang lebih penting dari kegiatan ini adalah hikmahnya. Anak-anak tahu di sini, dengan peringatan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang lebih penting adalah hikmahnya, bukan rame-ramenya. Tapi setelah kegiatan ini diharapkan kalian semua, kita semua bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kehadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra Mi'raj yang tadi dijelaskan itu, Isra itu perjalanan, Mi'raj itu artinya naik ke langit, perjalanan Nabi kita Muhammad SAW untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, untuk sebagai seorang muslim kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Cung, angkat tangan yang sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Oh, mending kalau ngaku. Setelah kegiatan ini, kalian lebih tertib dalam beribadah, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu. Tak ada ibadah lain jadi baik kecuali sholat yang baik. Ibadah yang pertama dilihat adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, insya Allah ibadah yang lainnya juga baik. Itu saja yang Bunda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kegiatan ini ataupun simbol dari kegiatan ini, Bunda sangat berharap adanya peningkatan keimanan dan ketakwaan kalian dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Dan kalau di sekolah kita menjalankannya pada kegiatan seringnya itu adalah zuhur berjamaah. Dan sekolah ada beberapa, ini contohnya saja, yang lainnya disimpan buat Fatimah ya. Nanti dipakai semuanya untuk anak-anak supaya yang itu celananya kotor bisa pakai sarung. Kemudian yang pakai mukena juga ada mukenanya. Bunda tidak ikhlas ketika mereka ingin sholat tetapi mukenanya bau dan mereka nggak jadi sholat. Ya, makanya titip di musola sarung dan mukena selalu dalam keadaan bersih sehingga kita nyaman untuk mempergunakannya. Gitu ya. Ini Bunda serahkan, nanti mangga di selebihnya ada di di musola ya. Ya. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Duh Puntang, Ibu Haja Bunda Tita Budiati SPD, yang saya muliakan dan saya hormati, rekan-rekan guru pengajar SMP Negeri 1 Duku Puntang, anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini Jumat tanggal 16 Februari 2024 kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, untuk bermuajahah dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Beliau adalah pemimpin tertinggi anti korupsi, penghapus perbudakan, pengangkat derajat kaum perempuan, pendobrak kezaliman, suri teladan bagi seluruh alam, dan pembawa risalah kebenaran. Semoga kita semua masih bisa menjalankan ajaran-ajaran dan risalah yang beliau bawa, dan semoga kita senantiasa mendapatkan barokah dan insya Allah kelak di yaumul mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan dan anak-anak yang Ibu cintai, tadi teman kalian telah menyampaikan peristiwa, ya, sejarah historisnya Isra Mi'raj. Semua sudah tahu bahwa yang namanya Isra adalah perjalanan di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, langit ketujuh arsy Allah. Di situ Nabi Muhammad seperti tadi diceritakan, ya, pada saat itu Nabi ketika pada masa tahun 11 kenabian, beliau mengalami duka cita yang sangat mendalam. Kenapa beliau berduka? Beliau mengalami duka cita yang cukup mendalam karena ada dua orang yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi, yaitu istri tercinta beliau, yaitu siapa namanya? Anak-anak, istri Nabi Muhammad yang pertama siapa namanya? Ya, Khadijatul Kubro, ya. Dan paman beliau yang sangat melindungi serta membimbing serta mendampingi beliau dalam berdakwah, yaitu siapa pamannya, anak-anak? Paman Nabi Muhammad siapa namanya? Siapa? Abu Thalib. Kedua orang yang selalu mendampingi dengan setia dakwah Nabi mengalami musibah, yaitu dipanggil oleh Allah, sang pemilik umur, sang pemilik alam semesta ini. Akhirnya Nabi Muhammad bersedih dan tahun itu dikenal dengan nama Amul Husni. Kemudian untuk menghibur, Allah mengirimkan malaikat Mikail dan Jibril dan Mikail ketika Nabi sedang di Masjidil Haram, lalu beliau dibawa menuju Zam-Zam, ya, sumur Zam-Zam, lalu beliau dibedah, dioperasi, ya. Kemudian hatinya disiram dengan air Zam-Zam, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat dengki, dari sifat-sifat kotor manusia. Setelah itu beliau dengan mengendarai kendaraan yang bernama apa sayang? Buraq, ya. Beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau singgah di beberapa tempat, di antaranya yang pertama di Madinah yang kelak menjadi pusat penyebaran Islam. Beliau melakukan sholat 2 rakaat di sana. Lalu dilanjutkan menuju tempat yaitu di mana Nabi Musa berhenti atau beristirahat dari kejaran pasukan Fir'aun.
Beliau pun sholat di sana 2 rakaat. Dilanjut dengan sholat 2 rakaat di Bukit Tursina, di mana Nabi Musa menerima wahyu secara langsung dari Allah. Kemudian setelah itu menuju Baitul Maqdis melakukan sholat 2 rakaat, yaitu di Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau menuju ke langit mengendarai buruk dengan didampingi malaikat Jibril.